Baik ya, tadi baru pulang sekolah kan? Iya Bu. Di sekolah tuh tadi ngapain aja? Tadi kami di sekolah ujian Bu. Ujian, udah mulai ujian ya? Iya dari hari dari minggu kemarin. Oh, dari minggu kemarin. Tadi ujian apa aja? Tadi ujian bahasa Indonesia Bu. Bahasa Indonesia. Gimana tadi ujian bahasa Indonesianya lancar? Lancar sih Bu, tapi tadi ada sedikit jawaban yang kurang, masih bingung kayak Oh, gitu. masih bingung. Tapi bisa nggak jawabnya atau gitu? Bisa sih Bu, tapi masih kayak ragu-ragu gitu. Ragu-ragu. Jadi itu mempengaruhi nggak Bu kamu sekarang? Mempengaruhi sih Bu, jadi nggak mood kayak gitu Bu. Jadi nggak mood ya? Jadi nggak mood. Tapi tadi jawab lah kan, walaupun ragu-ragu tapi Iya, bisa sih. dijawab ya sih. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya kan, Nak Nikita ini sudah menjelaskan kepada ibu tentang permasalahan yang sedang dialami Nak Nikita, bahwa Nak Nikita itu sedang mengalami tidak keterbukaan dirinya. Di sini ibu tuh pengen tahu lagi secara lebih rinci tentang permasalahan kita. Nah, ini kita boleh menceritakan kepada ibu, dan nah ini kita ini nggak perlu takut atau masalahnya nanti tersebar luas, itu nggak perlu, karena kita pembicaraan kita hari ini hanya kita berdua saja yang tahu. Dan di sini nah, kita ini secara sukarela menyampaikan ke ibu apa yang mau kita ceritakan kepada ibu. Bisa boleh diceritakan kepada ibu? Dari dulu tuh Bu, saya tuh anaknya introvert Bu. Saya Bu dari dulu anaknya memang bisa dibilang anak introvert Bu. Oh, kamu anaknya introvert ya. Dan alasan kamu tuh introvert tuh kenapa? Lebih kayak kadang tuh malu, kadang malu. Bisa dibilang sih saya anaknya introvert Bu dari dulu. Dari sejak dulunya itu kapan? Bisa dibilang sih sejak dari SD Bu. Dari SD kamu tuh anak introvert. Kalau ketemu kawan, alasan kamu introvert itu kenapa? Kalau ketemu kawan sih biasa-biasa aja Bu, tapi kalau misalnya kalau mau terlalu dekat kayak gitu susah Bu. Susah dekat Iya. untuk orang lain. Iya. Atau kamu dulu pernah ada mengalami sesuatu? Enggak sih Bu. Jadi kamu tuh memang orangnya yang sulit akrab Iya, dengan orang sulit akrab. lain. Bisa dibilang sih kayak kalau akrab itu cuma 1-2 orang gitu. Dan kamu kalau misalnya di sekolah itu bagaimana? Akrab dengan orang kelas atau dengan Kalau di sekolah sih Bu, paling sama teman sebangku. teman sebangku aja? Kalau dengan anak-anak sekelas itu kurang. Kurang sih Bu, tapi kalau misalnya berteman kayak gitu, berteman kayak gitu. Teman. Itu kamu kalau misalnya di lingkungan kamu masuk ke lingkungan sekolah baru itu kamu memang orangnya sulit akrab untuk orang lain? Kadang sih Bu bisa kayak tahu tempat sih Bu berbaurnya, tapi kadang juga nggak bisa terlalu dekat. Tidak bisa terlalu dekat. Oh, kamu nih orangnya bisa dibilang kamu nih orangnya yang sulit membagi informasi pribadi kepada orang lain ya. Iya, bisa dibilang gitu sih Bu. Alasannya kenapa kamu sulit berbagi itu? Kalau saya sih Bu, sulit berbagi tuh kayak kurang percaya diri aja Bu, sulit percaya sama orang lain. Sulit percaya untuk sama orang lain, dan kamu tuh sulit untuk Anaknya lebih kayak diam aja Bu, nggak banyak omong. nggak banyak ngomong. Kamu tuh dalam Karena saya anaknya introvert gitu Bu, jadi saya jadi kurang banyak teman sih Bu. Pengen sih Bu punya banyak teman gitu Bu, pengen dekat sama banyak teman, bukan cuma satu orang aja gitu Bu. Tapi kayak nggak bisa aja kayak gitu Bu, dari diri sendiri. dari diri sendiri itu sulit. Nah, jadi kamu tuh ketika bertemu orang baru, kamu untuk memulai percakapannya itu gimana? Sulit Bu. Sulit ya. Sebelumnya itu pernah nggak kamu ngalamin soal kejadian seperti itu? Pernah sih Bu, jadinya kayak diem aja kayak gitu Bu. Waktu kapan? Kayak misalnya kayak ke suatu tempat atau kayak ya ke suatu tempat aja gitu Bu, punya ketemu teman kayak satu gitu gitu. Jadi kayak bingung aja Bu, jadi kayak gak punya teman. Kayak nggak punya teman, dan kamu merasa itu terganggu sama kamu, jadi kamunya sulit untuk mendapatkan teman gitu ya. Oke. Dan di sini kamu tuh dari permasalahan yang kamu ceritakan ini, jadi yang ibu tangkap kamunya orangnya pemalu dan introvert dan sulit untuk
memulai Percakapan. obrolan dengan orang yang baru. Dan di sini kamu nih pengen berubah nggak dari hal yang seperti itu? Kalau dari diri saya sendiri Bu, pengen Bu berubah. Kayak bisa ngomong kayak gitu Bu, dari teman, punya teman baru. Oke, kamu pengennya dari diri kamu sendiri berarti ya. Nah, di sini ibu ini ada terapi yang cocok untuk permasalahan kamu, dan ibu rasa nih terapi ini sangat cocok untuk permasalahan kamu sekarang karena kamu yang kemarin ya. Di sini terapinya itu dimana miracle passion atau konseling singkat berfokus solusi. Di sini kita akan membahas permasalahan kamu, akan setidaknya mengurangi permasalahan yang sedang kamu alami sekarang. Apakah kamu mau coba? Boleh dicoba sih Bu. Boleh, oke. Sekarang kita mulai. Gimana sih ibu akan menanyakan, seandainya kamu tuh anaknya itu nggak introvert, seandainya kamu tuh anaknya nggak introvert, dan tuh kamu tuh kayak ketika bertemu orang baru kamu enjoy aja gitu, dan kawan yang lain pun juga menerima kamu tuh enjoy aja, mereka ngobrol dengan kamu, mereka terbuka sama kamu, dan kamu pun juga terbuka dengan orang itu, dan kalian menjadi teman dekat. Itu rasanya seperti apa? Bagaimana? Kalau bisa kayak gitu sih Bu, senang sih Bu, jadi bisa punya banyak teman kayak gitu Bu. Selain punya banyak teman, apa lagi? Jadi kayak bisa ada teman sharing kayak gitu Bu. Kamu juga bisa menjadi apa lagi, percaya diri, Lebih percaya diri aja sih Bu. percaya diri lagi ya. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Nah, di sini kan kamu nih orangnya pemalu ya. Nah, jadi ibu di sini mau kayak ngasih aku sama kamu. Coba kamu perkenalan diri sama ibu, kamu ungkapin apa yang mau ceritain sama ibu, atau kayak mau perkenalan, hobi, atau yang lain yang mau kamu jelaskan kepada ibu. Perkenalan seperti itu. Coba kamu berdiri. Ya, kamu berkenalan sama ibu. Nanti di sini kamu. Perkenalkan, nama saya Nikita Sari. Saya punya hobi berenang. Umur saya 18 tahun. Saya suka berenang karena dari kecil saya suka main air, dan saya suka juga main hujan dari kecil. Nah, di sini kan kamu sudah memperkenalkan diri kepada ibu. Gimana perasaan kamu? Perasaan senang sih, Dia lebih percaya diri. lebih percaya sama diri sama ibu, dan kamu bisa ya mengungkapkannya. Oke. Nah, di sini coba kamu bayangkan ada dua orang. Kamu bayang di sini ada dua orang. Udah bisa membayangkan dua orang di sini. Nah, dua orang ini kamu boleh menceritakan seperti yang tadi aku terhadap dua orang ini. Kamu membayangkan di sini ada dua orang. Siap? Mulai. Hai, perkenalkan, nama saya Nikita Sari. Umur saya 18 tahun. Hobi saya berenang. Saya suka berenang karena dari kecil saya suka main air. Terutama saya suka main hujan juga waktu kecil. Gimana perasaan kamu setelah memperkenalkan diri terhadap dua orang? Lebih terbuka sih Bu, kayak senang. Senang, oke. Ada perasaan gugup sedikit? Kalau masih duduk masih Masih gugup sedikit ya. Oke, kalau kamu gugup kamu tarik nafas, lalu buang nafas. Tarik nafas lagi, kembali. Nah, tadi kan dua orang ya. Sekarang kita bayangkan di sini ada 4 orang. 4 orang kamu sudah bisa membayangkan 4 orang di sini. Nah, kamu silahkan memperkenalkan diri. Kamu gugup, oke. Tarik nafas kembali. Oke, sudah merasa lebih baik kan? Oke, bisa membayangkan di sini ada 4 orang? Oke, silahkan. Hai, perkenalkan, nama saya Nikita Sari. Umur saya 18 tahun. Hobi saya berenang. Dari kecil saya emang suka berenang karena saya suka main air juga. Dan saya suka main hujan juga. Gimana perasaan kamu sekarang? Lebih baik lagi Bu. Lebih baik lagi, oke. Silahkan duduk kalau begitu. Oke, setelah yang kita praktekkan tadi, gimana perasaan kamu? Apakah kamu lebih bisa memulai untuk lebih percaya diri? Perasaan saya Bu lebih baik lagi sih. Nah, itu coba kamu bayangkan itu ketika
berkenalan dengan orang lain dan orang lain itu juga menerimanya seperti itu, apakah kamu akan merasa senang? Merasa senang sih Bu, Senang, bisa diterima. bisa diterima. Oke. Dan di sini Ibu pengen ngasih tugas sama kamu. Di sini tugas itu supaya kamu bisa mengurangi sedikit rasa tidak percaya diri kamu, rasa ketidakterbukaan diri kamu. Di sini Ibu ingin memberi tugas, yaitu pertama, jika kamu boleh dicatat nanti atau boleh kamu ingat. Yang pertama di sini, ketika kamu sedang berada di lingkungan baru, cobalah mulai untuk mulai komunikasi dengan orang itu terlebih dahulu, atau kamu bisa memulai dengan seperti perkenalan tadi, dan kamu juga bisa banyak-banyak latihan, entah latihan di rumah atau latihan di depan kaca ketika kamu ingin mencoba perkenalan diri seperti itu. Kedua, coba kamu lebih banyak bisa berteman dengan orang lain seperti itu. Yang keempat, coba kamu berteman dengan orang-orang yang membantu kamu atau mensupport kamu untuk lebih bisa percaya diri. Bagaimana? Bisa diterapkan? Oke, di sini pertemuan selanjutnya kita nanti di sini Ibu kita akan bertemu lagi. Ibu akan mengevaluasi apakah ada perubahan terhadap diri kamu setelah dari tugas yang Ibu berikan, dan setidaknya semoga ada perubahan dalam diri kamu. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya itu kapan? Kamu bisanya kapan? Bisa diatur sih Bu. Nah, Nanti itu selesai ujian berapa hari lagi kira-kira? Hari Jumat ini selesai sih Bu. Mungkin minggu depan bisa ketemu. Minggu depan bisa ketemu sama Ibu di tempat yang sama atau kita cari tempat lain? Seenaknya sih Bu. Di sini aja. Oke, di sini berarti minggu depannya kita ketemu lagi. Nah, terima kasih, sampai berjumpa minggu depan. Kasih Bu juga. Ya.